Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila, nomor NIM 202100700098 dari Prodi Akuntansi kelas A dari Perguruan Tinggi Universitas Nusa Putra semester 1. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang bertema dengan HAM, Hak Asasi Manusia, oleh dosen pengampu Dr. Haji Ujang Hidayat, MPD. Nomor 39 tahun 1999 pasal 1, HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, hak untuk hidup, merdeka, memiliki dan mengeluarkan pendapat, segala yang berkaitan dengan macam-macam HAM. Pasti bersifat universal, semua orang memilikinya tanpa mengenal suatu perbedaan. Mengapa HAM bersifat universal? Karena bagi semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, keyakinan, suku, dan bangsa. Maka dari itu, kita sesama manusia harus saling menghormati atas perbedaan yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia ini pasti ada pelanggarannya, karena setiap perbuatan yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia ini terdapat dari Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Indonesia masih banyak sekali kasus pelanggaran hak asasi manusia. Menurut pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999, kasus HAM yang bersifat berat yaitu pembunuhan, penyiksaan, dan perbudakan. Untuk kasus HAM yang bersifat biasa yaitu pemukulan, penganiayaan, dan pencemaran nama baik. Pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia, yang pertama, pengeluaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak atas dasar manusia. Untuk yang kedua, pengeluaran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Untuk yang ketiga, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kepres 50 tahun 1993 serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan kasus pelanggaran HAM bisa saja terjadi di mana saja. Salah satu contohnya yaitu di lingkungan sekolah dengan mengembangkan sikap dari perilaku jujur, saling menghormati, persaudaraan, dan menghindari dari beberapa kebiasaan melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan tercela yang lain. Misalnya dengan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang sangat mulia. Perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM, yang pertama, mentaati aturan hak asasi manusia. Yang kedua, mensosialisasikan kepada masyarakat. Yang ketiga, melaporkan segala sesuatu yang melanggar hak asasi manusia ke pihak yang berwajib. Yang keempat, adanya badan perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima, berpartisipasi dalam penegakan hak asasi manusia. 4. Dasar hukum membahas tentang hak asasi manusia. Yang pertama, Pancasila. Sila kedua mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari dasar itulah sebagai landasan filosofis bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan tersebut dikatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi di era modern dan seperti saat ini tidak boleh lagi ada penjajahan kepada sekelompok manusia dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok manusia yang lain. Yang ketiga, dalam MPR tahun 1998 tentang HAM juga ditetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. Yang keempat, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta instrumen tentang Komnas HAM. Ada jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi politik, yaitu hak asasi politik merupakan salah satu macam-macam hak asasi manusia yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya yaitu satu, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang kedua, hak asasi hukum, yaitu hak asasi hukum merupakan salah satu macam-macam hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contohnya yaitu satu, hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Yang keempat, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Kelima, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Ketiga, hak asasi pribadi, personal right,
yaitu hak asasi pribadi merupakan macam-macam hak asasi manusia. Yang ketiga, hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contohnya, 1. Kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Yang keempat, hak asasi peradilan, procedural right, yaitu macam-macam HAM yang berbeda dengan hukum. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang ketiga, hak memperoleh kepastian hukum. Yang keempat, hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan. Yang kelima, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Yang kelima, hak asasi sosial budaya, social cultural right, yaitu salah satu macam-macam hak asasi manusia yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, 1. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan pengajaran. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Yang keempat, hak untuk mengembangkan hobi. Yang kelima, hak untuk berkreasi. Yang keenam, hak asasi ekonomi, property right, yaitu macam-macam hak asasi manusia. Yang terakhir yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contohnya, 1. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan tujuan dan manfaat mempelajari hak asasi manusia, yakni kita bisa saling menghargai sesama kita dan tidak berlaku seenaknya, bahkan terhadap orang yang tidak memiliki kedudukan. Karena pada hakikatnya semua orang memiliki hak asasi manusia. Cukup sekian dan terima kasih untuk presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.